Indonesia tidak hanya tentang istana negara, Hambalang, ataupun Solo. Indonesia adalah milik seluruh daerah di negeri ini. Halo generasi penerus bangsa, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gua. Ya, tanpa berlama-lama, sekarang gua mau membahas tentang betapa hipokritnya negara ketika ada seorang anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang disalahkan adalah pemerintah daerah. Tapi giliran soal izin tambang, semuanya sentralistik. Pemilu sentralistik, program MBG sentralistik, kebijakan agraria sentralistik, apapun ingin dikuasai oleh pusat. Semua ingin dikontrol, seolah-olah pusat menjadi kontrol freak atas segalanya. Namun, ketika ada seseorang anak meninggal, bunuh diri, atau terjadi tragedi kemanusiaan di daerah, yang disalahkan justru pemerintah daerah. Bahkan, masyarakat juga disalahkan karena dianggap tidak aware. Padahal ini jelas, lempar tanggung jawab ini seperti cuci tangan, tidak masuk akal. Usul saya, daripada mengerahkan buzzer untuk melakukan klarifikasi yang mengatakan bahwa semuanya sudah didampingi oleh pemerintah pusat, itu tidak perlu. Yang pertama, minta maaf saja, akui bahwa ada kelalaian. Lalu, akui bahwa ada ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan pengawalan kebijakan pendidikan. Yang kedua, perbaiki data. Kita semua tahu bahwa data pemerintah masih berantakan. Data Kemensos, Bansos sering salah sasaran. Data BPS, data Kementerian Pendidikan, dan kementerian lainnya juga sering tidak sinkron. Perbaiki data, buat satu data nasional yang benar-benar akurat. Kita semua tahu, bahkan saat pemilu pun masih ada orang yang sudah meninggal, tetapi tetap tercatat bisa memilih. Bansos juga kadang masih diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki satu sistem data yang benar-benar rapi dan terintegrasi. Jangan malah saling menyalahkan, apalagi menyalahkan masyarakat. Yang ketiga, perkuat komunikasi dengan daerah. Pemerintah sudah membuat berbagai forum pertemuan dengan kepala daerah. Namun pertanyaannya, mana hasilnya? Mengapa masih banyak kebijakan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah? Dan yang terakhir, ingat bahwa otonomi daerah adalah salah satu amanat reformasi. Jangan sampai semangat itu justru perlahan-lahan dimatikan. Indonesia tidak hanya tentang istana negara, Hambalang, ataupun Solo. Indonesia adalah milik seluruh daerah di negeri ini. Berikan daerah kepercayaan, kawal mereka, berikan dukungan penuh kepada mereka. Dan yang paling penting, prioritaskan pendidikan. Jangan hanya sibuk dengan proyek-proyek yang mengatasnamakan pendidikan, tapi nyatanya itu bukan untuk pendidikan. Dan proyek-proyek yang diatasnamakan pendidikan malah digunakan untuk anggaran-anggaran proyek lainnya yang sebenarnya tidak terlalu penting dan genting. Maka dari sekarang, dana pendidikan, proyek-proyek pendidikan itu harus dibenarkan. Jangan selalu dipojokkan. Pendidikan itu penting untuk membangun generasi-generasi penerus bangsa ke depannya. Maka jika ingin memajukan bangsa, pendidikannya didahulukan. Mengapa? Karena pendidikan itu untuk membangun dan membentuk para generasi penerus ke depannya. Bagaimana mau memajukan bangsa jika pendidikannya masih belum benar dan masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak dipakai? Dari banyaknya sekolah yang tidak layak digunakan, itu persentasinya
lebih banyak dibanding yang layak digunakan. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Terima kasih kepada yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan saling mengingatkan bersama. Sampai bertemu lagi bersama Generasi Muda Indonesia.